Kalau saya sekarang udah di titik yang saya sudah menyerahkan semuanya ke Ya, Pak Put, gimana menanggapi tentang hal ini, tentang dengan Dr. Richard sendiri, secara pribadi menanggapi seperti apa? Kalau saya sekarang udah di titik yang saya sudah menyerahkan semuanya ke kakak saya, om saya, selaku kuasa hukum saya. Jadi saya udah tidak mau pusing, tidak mau ikut campur, tidak mau ikut urusan, karena sekarang saya ini di titik yang serba salah. Saya bicara fakta, dibelokkan, dibully. Saya diam, juga dibully. Diiring opini sedemikian rupa. Jadi saya juga sudah serba salah. Kalau dibilang sudah tidak mau komentar, ya udah sebenarnya gitu. Udahlah, terserah aja. Yang penting kalau saya di sini saya menyampaikan kepada kakak saya, juga om saya selaku kuasa hukum, saya hanya bilang saya di sini hanya menuntut keadilan dan saya hanya ingin bicara sesuai fakta, itu aja ya om ya. Jadi balik lagi yang saya bilang, saya sudah takut, saya takut sekali. Karena kalau teman-teman semua yang udah senior di sini pasti udah tahu. Sepanjang saya berkarir, saya tidak pernah dibully seperti ini. Saya tidak pernah melakukan apapun. Dan sekali lagi, saya tidak pernah membela krim abal-abal. Karena apa? Kontrak yang diterima oleh manajer saya dan manajemen saya itu sudah pasti standar BPOM-nya wajib. Dan produk yang masuk itu sudah ada BPOM semua. Kalau seandainya ada satu produk yang mungkin bermasalah di masa lampau, itu kan bukan salah saya dan itu di luar kuasa saya. Yang terpenting pada saat produk itu masuk ke saya dan manajemen saya sudah BPOM. Dan juga saya selalu diperhatikan oleh om saya dan kakak kandung saya setiap kali menerima kontrak kerjasama. Dan selalu diteliti gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada oknum yang menggiring opini Kartika membela krim abal-abal karena endorse, lillahi ta'ala itu tidak benar. Dan tolong dibuktikan. Lalu kalau dibilang Ina itu sebenarnya saya baru pertama kali ini, mungkin teman-teman nanti bisa lihat aja, saya baru pertama kali ini seumur hidup saya ada masalah, difitnah, sehingga saya dan keluarga besar saya, juga anak-anak saya dan agama saya dibully dan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Bahkan sekarang ngomong apa juga salah. Saya menyerangkan fakta salah. Saya menjelaskan kenyataan salah. Saya sudah keluar petisinya. Jadi buat aku petisi itu kan sesuatu yang bisa dibuat. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dihacker? Semua aja bisa dihacker, bank aja bisa dihacker gitu ya. Apalagi cuman sebuah petisi gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, petisi masukin saya penjara, ini kan negara hukum, ini kan penegak hukum. Jadi kalau buat saya pribadi udah cukup jelas tadi yang disampaikan juga oleh om dan kakak saya selaku kuasa hukum. Di sini saya sudah menyerah, dalam arti sudah tidak sanggup dengan kezaliman yang dilakukan oleh netizen karena penggiringan opini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya udah, selanjutnya silakan tanya ke Om Brian Praneda atau ke kakak saya Aditya Dwi Putra. Itu aja sih, aku takut. Makanya ini aja sampai di rumah ya support keluarga, sampai datengin, karena saya udah juga serba salah gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang, selama saya berkarir dari 2006, 15 tahun kurang lebih saya berkarir, baru kali ini saya punya masalah, dan menurut saya masalah yang cukup berat ya, karena yang saya lawan, yang saya hadapi juga berkelit lah buat saya, susah gitu. Gitu aja sih. Yang penting buat saya di sini intinya keluarga selalu mengingatkan tegakkan kebenaran, kejujuran, apapun itu resikonya, sekalipun dibully. Itu aja sih. Apalagi almarhumah mama juga berpesan, selama kita benar,
selama kita tidak berbuat zolim, kenapa harus takut? Yang kedua, jangan menjadi orang jahat karena orang jahat. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum Terakhir, warahmatullahi wabarakatuh. hari kecewa nggak? Ternyata akhirnya Dokter Richard tidak dipenjara dan Tahu, saya pun dari awal langkah-langkah hukum ini adalah langkah terakhir saya. Siapalah saya? Kalau ada pihak kuasa hukum, Bapak Rasman bilang di mediadetik.com katanya siapa ada orang di belakang saya, siapa orang kuat di belakang saya, katanya, Bang, saya cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga saya. Karena yang selama ini menyebut-nyebut Kapolri, menyebut Kapolda, menyebut Jubir, Presiden, Bapak Jokowi, itu kan selalu Bapak Rasman. Kalau saya mah apalah saya gitu, saya cuma ada Bapak Brian Praneda dan Bapak Adit aja. Itu aja sih. Jadi buat saya nggak sezolim itu. Kalau memang dari awal etikat baik saya disambut dengan baik dan tidak ada kebencian, keegoisan terhadap suatu orang atau personal sehingga saya kena imbasnya, saya rasa nggak akan terjadi hari ini. Gitu. Saya rasa juga apa yang saya lakukan selama karir saya selalu menggunakan kode etik. Kode etik semuanya saya jalankan. Itu aja sih, dan saya tidak pernah melanggar kode etik apapun. berarti permintaan tulus dari Dokter Richard tidak sesuai dengan tidak sepenuh hati dan nambah mulu mas kayak nasi padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.